Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan bagaimana dan seberapa pentingnya pengadaan tenaga kerja. Sebelumnya, apa sih pengadaan tenaga kerja? Pengadaan tenaga kerja merupakan langkah pertama dan yang mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Hasibuan mengatakan bahwa pengadaan adalah proses penarikan seleksi penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien dan membantu tercapainya tujuan perusahaan. Jadi, oleh karena itu, pengadaan sumber daya manusia tentu sangat penting. Bahkan, memang seharusnya dilaksanakan oleh semua perusahaan, mengingat bahwa karyawan merupakan motor penggerak aktivitas perusahaan. Selanjutnya, ada jenis analisis pekerjaan. Yang pertama, model konvensional atau tradisional. Model ini berfokus pada pencarian informasi dari aspek pertanggungjawaban setiap divisi perusahaan, aspek pembinaan dan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan serta kendala yang dihadapi, dan aspek kualifikasi minimum yang diterima sebagai kualifikasi. Yang kedua, ada jenis model modern. Model modern ini lebih berfokus pada hasil, tetapi model modern ini tetap berpengaruh pada peningkatan produktivitas, seperti penggunaan WiFi, pemanfaatan komputer WiFi, pemakaian aplikasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja karyawan. Selanjutnya ada manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama, membentuk sumber daya manusia yang andal dan kompeten dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih seiring berjalannya waktu. Yang kedua, berguna sebagai kondisi dalam menentukan struktur gaji yang wajar sesuai dengan beban-beban kerja, posisi, serta kualitas kinerja yang dikontribusikan karyawan kepada perusahaan. Yang ketiga, untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dengan menganalisis kebutuhan skill yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya dapat mengatur dan memperbaiki metode kerja agar para karyawan dapat menyelesaikan tugasnya seefektif dan seefisien mungkin sehingga mempercepat tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya ada uraian pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, apa sih uraian pekerjaan itu? Uraian pekerjaan merupakan suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta yang ada. Adapun langkah-langkah uraian pekerjaan, yang pertama, lakukan analisis pekerjaan. Yang kedua, ketahui apa yang harus disertakan dalam job description. Yang ketiga, tulis subtitle dengan spesifik yang benar. Keempat, buat ringkasan pekerjaan yang kuat dan menarik perhatian. Yang kelima, uraikan tanggung jawab inti dari posisi tersebut. Yang keenam, sertakan daftar kualifikasi dan keterampilan. Selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan atau spesifikasi jabatan. Merupakan persyaratan tertulis tentang syarat-syarat atau kualifikasi pendidikan tingkat pengamanan, fisik, emosi, keterampilan, teknis, dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan ini sangat penting untuk menentukan nilai relatif atau nilai penting suatu pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Evaluasi kerja itu dapat dilakukan dengan menganalisis serta menilai pekerjaan atau suatu organisasi secara sistematis. Kemudian ada syarat pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran kerja, pas foto terbaru, fotokopi kartu identitas, daftar riwayat hidup, fotokopi SKCK, fotokopi surat keterangan sehat, fotokopi surat pengalaman kerja, fotokopi kartu pencari kerja, ijazah dan transkrip nilai. Yang terakhir, fotokopi sertifikat keterampilan. Yang terakhir ada langkah-langkah perekrutan karyawan. Yang pertama, buka lowongan di acara job fair, bangun reputasi perusahaan sebaik mungkin, berikan benefit dan fasilitas yang menarik untuk karyawan, memperbaiki kembali karyawan yang pernah bekerja di perusahaan, ciptakan lingkungan kerja yang bagus dan harmonis.